Pancasila dan perkembangan politik ekonomi masa Orde Baru dan Reformasi. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Berikut merupakan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Yang pertama, berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya G30S atau PKI yang menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat. 2. G30S atau PKI berhasil diatasi oleh Soeharto selaku Panglima Kostrat atau Komando Strategis Angkatan Darat. 3. Soeharto bertindak mengatasi gerakan tersebut berdasarkan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau Supersmart yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. 4. Pada tanggal 27 Maret tahun 1968, MPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinannya ini sebagai Orde Baru. Kemudian, Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pembangunan direncanakan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan 5 tahun atau yang disingkat dengan Repelita. Selanjutnya, Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila terbagi menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. 2. Pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. 3. Penghargaan terhadap hak asasi manusia serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. 4. Semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD 1945. 5. Presiden berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan MPR dan bertanggung jawab kepada sidang umum MPR. 6. MPR membagi kedaulatan kepada lembaga negara selain Presiden dan DPR, antara lain MA dan BK. Masa Orde Baru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran PKI. Berdasarkan ketetapan atau TAP MPRS nomor 24/MPRS/1966, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik terbagi menjadi 3. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Partindo. Yang ketiga, Golongan Karya atau yang disebut dengan Golkar. 3. Pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan. Pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu secara berkesinambungan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Yang kedua, asas LIBER, yaitu akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang ketiga, Golkar selalu memenangkan pemilu. 4. Peran ganda atau duifungsi ABRI.
ABRI secara organisasi berkuasa atas sipil dan juga menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, seperti posisi menteri, gubernur, dan juga bupati. 5. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, yaitu sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Semua organisasi yang ada tidak diperbolehkan menggunakan asas selain Pancasila. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Yang keenam, ada penataan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, Indonesia juga membangun hubungan bilateral dengan Malaysia. Yang kedua, membengkukkan hubungan Tiongkok karena peristiwa G30 SPKI. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 ada Repelita 1, yaitu dimulai pada tahun 1969, difokuskan kepada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 dan 3 yaitu berlangsungnya pada tahun 1974 sampai 1984, difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Di Repelita 4 dan 5 yaitu diterapkan pada 1984 sampai 1994, mempertahankan pembangunan sektor pertanian, pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian dan industri padat karya. Demokrasi masa reformasi, yaitu pada masa Kabinet Pembangunan ke-7 awal Maret tahun 1998, kondisi bangsa dan negara mulai memburuk, demikian juga dengan kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian di Indonesia. Semakin lesunya iklim bisnis, kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yang hebat ketika ada 16 bank yang dilidikasi pada akhir tahun 1997. Krisis ekonomi membuka tabir tentang penyimpangan bisnis perbankan nasional. Ternyata perbankan nasional dimiliki oleh kelompok-kelompok pengusaha untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang ringan. Banyak terjadi praktek KKM. Krisis ekonomi saat ini menjadi sulit diatasi karena diikuti pula dengan krisis politik dan hukum sehingga melahirkan krisis kepercayaan. Demokrasi masa reformasi dengan tokoh B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 menyatakan merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000 dengan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Abdurrahman Wahid, 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang berisi tentang larangan kepada etnis Tiongkok untuk merayakan agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh dilakukan di depan keluarga. Megawati Soekarno Putri, 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004, menerbitkan dua undang-undang penting yang mengatur fungsi serta kewenangan TNI dan Polri yang terpisah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Oktober 2004 Oktober 2014, membentuk sejumlah institusi hukum diantaranya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Kebenaran dan
rekonsilisasi KKR. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ada penegasan bahwa sistem pemerintahan presidensial tetap akan dipertahankan dan diperkuat dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Demikian pula dengan pengisian dalam kabinet yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. Kelulusan presiden dalam menentukan struktur kabinet menjadi terbatas. Undang-undang tersebut secara tegas membatasi jumlah menteri yang tidak boleh lebih dari 34 kementerian.